Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Di media sosial sebetulnya kan perbedaan pendapat antara pendukung itu kan masih saja terasa, Pak. Tapi ketika inisiasi pertemuan dan rekonsiliasi dimulai, malah ini sudah mulai mencair. Jadi saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Hakim juga melihat secara menyeluruh dan semuanya saya kira lega dengan keputusan ini. Bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bisa terjadi. April 2024 menjadi momen yang bersejarah bagi Republik ini karena KPU akan menetapkan dan memberikan hasil pemenang Pilpres kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya Abraham Silaban, saya ada di Kartanegara, Jakarta Selatan, di kediaman dari Prabowo Subianto. Ini menjadi atensi penuh mengingat bahwa dari sinilah Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Komisi Pemilihan Umum yang mana pukul 10 nanti akan diadakan rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Tentu saja dari tempat ini Prabowo Subianto bersama-sama berangkat dengan Gibran Rakabuming Raka nanti yang kami dengar menggunakan atribut ataupun pakaian dengan nuansa putih yang kelihatannya berbeda dengan warna-warna yang sebelumnya digunakan dalam masa kampanyenya dulu. Dari sini juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berangkat bersama dengan tim kampanye nasional ataupun elit-elit partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami melihat sudah ada beberapa diantaranya, tapi yang jelas akan bersama-sama beriringan akan menuju ke Komisi Pemilihan Umum untuk nanti di sana ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari Kartanegara menuju Menteng, gedung KPU, saya ada bersama dengan iring-iringan rombongan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang teragenda mengikuti rapat pleno KPU, penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hari ini 24 April 2024 menjadi momen yang bersejarah dan kita akan ikuti terus sampai nanti kita akan melihat bagaimana pleno yang diadakan di KPU. Setidaknya memang sterilisasi sedang dilakukan, tepatnya sudah dilakukan sterilisasi di kawasan Menteng di seputar Jalan Imam Bonjol. Tidak semua mobil bisa melintas di sana karena sudah ada rekayasa yang dilakukan dari arah Diponegoro menuju ke arah Sudirman ataupun arah Bundaran HI maupun sebaliknya sudah ditutup dan dialihkan ke Jalan Cokro Aminoto.
Sementara untuk akses yang kami gunakan adalah patwal bersama dengan rombongan untuk bisa tiba setepat waktu mungkin ya di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedikit lagi kita akan tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita sudah ada di Bundaran Hotel Indonesia. Dan sedikit lagi kita akan masuk ke gedung KPU untuk menyaksikan pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Saya Abraham Silaban, saya bersama dengan rombongan, Anda bisa lihat patwal di depan saya, bersama-sama dengan rombongan Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan kita akan lihat ketibaan bersama-sama. Ya, ekstra pengamanan ya. Kita bisa lihat di sini ya, barikade yang sudah dilakukan, termasuk juga mobil anti huru-hara, pasukan Sabhara, Brimob disiagakan untuk memastikan bahwa acara yang bersejarah ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Tidak ada eskalasi yang semestinya sudah bisa diperhitungkan ataupun diantisipasi. Tapi kami bisa pastikan bahwa semuanya berjalan aman dan kondusif. Dan semoga saja momen ini, detik-detik ini, detik-detik penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah tiba. Kita sudah hadir di sini untuk ini luar biasa. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan.
rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden. Kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya kira ya gugatan di PT UN itu secara hukum tidak berdampak lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hari ini 24 April 2024, waktu menunjukkan pukul 12:43 siang hari di Jakarta di gedung KPU. Setelah Pak Prabowo menyampaikan pidatonya yang kesannya mengajak rekonsiliasi, sejuknya demokrasi dan lain sebagainya, kami juga bisa merasakan di tengah siang bolong seperti ini, cuaca sejuk, dan saya ingin diskusi dengan Prof. Foto Hasibuan yang merupakan bagian dari tim hukum Prabowo Gibran. Prof, bagaimana tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029? Ya, jadi hari ini sudah resmi dan sah lah ya, bahwa Prabowo Gibran itu sah menjadi Presiden Indonesia, yang walaupun sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPU sebelumnya, tapi karena ada pengujian di KMK, maka hari ini telah ditetapkan kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pak Presiden tadi dalam pidatonya sungguh mengharukan dan membanggakan karena dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bisa bersatu, untuk bisa membangun bangsa ini. Beliau menyatakan bahwa meskipun dia dipilih bukan oleh seluruh rakyat Indonesia, hanya dan itu mayoritas ya 58% lebih ya, tetapi dia mengajak semuanya agar bisa tetap bersatu membangun bangsa ini. Bahkan tadi disampaikan, mungkin setelah berseloro, dia bilang sampaikan Pak Anies, katanya saya juga merasakan bagaimana apa yang Anda rasakan dulu, senyum Anda itu saya pahami, dia bilang ya. Ya, tapi itulah konsentrasi ya, itu konsentrasi. Meskipun sudah dulu dan disampaikan apakah konsentrasi berjalan, tegang, tajam dan sebagainya, tapi setelah selesai diharapkan kita bersama. Itu disampaikan Pak Prabowo tadi. Itu juga menjadi kejutan sebetulnya ketika Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin sekarang juga hadir di sini. Sekalipun Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD tidak hadir, tapi apa pesan yang ingin disampaikan mengenai kehangatan yang tadi ditampilkan dalam gestur-gestur antara Pak Prabowo dengan Pak Anies? Ya, saya melihat tadi keakraban mereka ya. Artinya Pak Prabowo ini betul-betul memang orang yang betul-betul berjiwa besar ya. Dia bisa bersalaman dengan Pak Anies, ya setengah berpelukan lah ya, pegang bahunya, disebutkan mereka tertawa bersama-sama gitu ya. Dan saya merasa harus berterima kasih juga kepada Pak Anies, Pak Muhaimin, juga Pak Ganjar sama Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya. Karena secara tegas saya lihat di tayangan-tayangan berita mereka sudah mengakui sah, mengakui kemenangan daripada Prabowo Gibran. Nah ini kita harus banggakan, kita harus bersyukur bahwa mereka bisa menerima ini. Jadi berjiwa besar mereka ini ya. Ya saya nggak tahu hari ini yang datang memang Anies dan Caimin.
tapi Pak Ganjar nggak datang. Ya mudah-mudahan itu halangan yang baik, bukan halangan yang jelek. Oke. Sekalipun bahwa disebutkan kontestasi sudah usai sebetulnya ya, Prof ya, secara politik dan secara ketetapan kepemiluan yang diatur. Tapi masih ada satu hal yang saya ingin minta pandangan Anda mengenai gugatan ke PT UN yang diajukan oleh PDIP. Ini tanggapan Anda mengenai ini, Prof, yang disebutkan masih ada upaya untuk mencari rasa keadilan di PT UN? Saya kira ya gugatan di PT UN itu secara hukum tidak berdampak lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak berdampak kepada penetapan Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Karena apa? Pemilu sudah dilaksanakan secara demokrasi. Ya, artinya demokrasi sudah ada di Indonesia ini. Buktinya adanya pemilu. Kemudian setelah pemilu ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ini juga demokrasi, ya kan? Berjalan persidangannya di Mahkamah Konstitusi dengan terbuka dan semua diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan akhirnya diputuskan oleh MK. Dan akhirnya Pak Prabowo Gibran nyatakan sebagai pemenang. Nah, putusan ini adalah bersifat final dan mengikat. Tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Jadi tidak mungkin PT UN itu membatalkan putusan MK. Itu persoalannya. Ya, saya terus terang saya tidak tahu persis apa yang diminta di dalam putusan petitum di dalam PT UN itu. Tapi yang pasti putusan PT UN tidak akan bisa membatalkan putusan MK. Ya kan? Jadi berarti keputusan tentang KPU yang menetapkan bahwa Prabowo Gibran sebagai presiden itu udah sah dan final gitu. Jadi nggak bisa diganggu-gugat lagi saya kira. Oke. Jadi itu tidak akan berarti apa-apa mengenai saya nggak ada secara hukum nggak apa-apa. Cuma yang saya minta ya mudah-mudahan ya. Saya tidak tahu kenapa lagi setelah pasangan Prabowo pasangannya Ganjar sudah menerima katanya tapi masih tetap ada persoalan. Mudah-mudahan semuanya. Oke. Terakhir Pak Oto, kabarnya akan bertemu Pak Prabowo dan Bu Mega, betul demikian? Saya belum mendapat info itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ke depan ini yang kita butuhkan adalah kebersamaan kita, soliditas kita. Jadi saya kira komunikasi yang tadi secara nonverbal ditunjukkan oleh pasangan 01 ini saya kira cukup membuat kita optimis menghadapi 5 tahun ke depan. Berselang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor DPP PKB. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Muhaimin langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival. Namun, keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kunjungan itu dilakukan sesaat pasca Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Gibran sampai di Rusun Muara Baru pukul 13.35 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Sambil berjalan, Gibran menyelami warga dan membagikan susu gratis. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. ...24 April
2024. Hari ini waktu menunjukkan pukul 13:04 ya. Waktu Indonesia Barat, artinya siang bolong nih di Jakarta. Dan kita bisa merasakan di sini suasana kesejukan dari cuaca di sini. Entah ini artinya bahwa cuaca Jakarta ini juga sejuknya, mengikuti sejuknya kontestasi politik yang sedikit mencair, apalagi setelah pidato Pak Presiden terpilih masa bakti 2024-2029 Pak Prabowo Subianto tadi. Kita langsung saja bincang-bincang bersama dengan Bung Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2, elit Partai Golkar, elit juga di TKN. Saya nggak tahu elit di mana lagi ya Bang kira-kira. Tapi yang jelas suasananya sudah cair hari ini Bang. Dan bisa cerita sedikit ketika tadi Pak Prabowo akhirnya salaman dengan Pak Anies. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ya bahwa 2 hari belakangan ini kita melihat situasi yang ya patut kita syukuri. Kemarin sudah diputuskan MK, sudah terpilih presiden dan wakil presiden baru. Hari ini secara resmi KPU juga sudah menetapkan presiden terpilih itu ada Pak Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Mas Gibran Rakabuming untuk 5 tahun ke depan. Tentu kita tadi memberikan apresiasi ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin juga datang untuk menunjukkan sikap kenegarawanan ya, menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh sistem atau mekanisme yang sudah kita atur gitu. Dan saya kira kita harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Ke depan ini yang kita butuhkan adalah kebersamaan kita, soliditas kita. Jadi saya kira komunikasi yang tadi secara non-verbal ditunjukkan oleh pasangan 01 ini saya kira cukup membuat kita optimis menghadapi 5 tahun ke depan. Tapi kaget atau terkejut nggak tadi dengan kehadiran Anies dan Muhaimin? Saya kira enggak ya, kan memang diundang ya. Iya betul. Semua pasangan calon diundang oleh KPU. Tadinya kita justru berharap harusnya pasangan 03 juga hadir, ya. Tapi saya kira di momen yang lain, saya kira juga nanti akan secara perlahan kita semua bisa memahami bahwa babak kompetisi sudah selesai. Sekarang kita memasuki babak baru yang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bangsa dan negara. Bang Doli, kalau kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi mengenai pidatonya yang prinsipnya adalah membuka kerjasama seluas-luasnya, sekaligus menekankan bahwa yang bersangkutan adalah akan menjadi presiden bukan hanya bagi yang memilihnya, tapi bagi seluruh rakyat yang juga tidak memilihnya, begitu. Prinsipnya adalah rekonsiliasi ya. Apa betul bahwa sudah ada partai yang akan berlabuh ke koalisi dalam TKN ini? Ya, pertama saya kira memang harus dipahami sama-sama bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah presiden dan wakil presidennya rakyat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Bukan lagi presiden wakil presidennya 02, bukan lagi hanya presiden wakil presidennya yang memilihnya saja, tapi sudah menjadi presiden kita semua. Jadi kedua tokoh inilah rakyat Indonesia sudah memberikan mandat penuh kepada mereka untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, bicara tentang soal bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini, saya kira kan ini narasi yang sudah selama ini juga disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya ya, tantangan yang luar biasa, ini memang dibutuhkan soliditas kita sebagai bangsa gitu. Dan itu harus dimulai dari komunikasi politik ya. Tentu Pak Prabowo sebagai pemenang dan kemudian sebagai presiden nanti setelah dilantik sebagai penanggung jawab politik ya, harus juga terdepan untuk membangun soliditas dan persatuan itu. Nah, oleh karena itu apa yang memang sudah direncanakan dan sudah dilakukan juga untuk membangun komunikasi dengan kekuatan kekuatan politik yang lain, termasuk partai-partai politik kemarin yang tergabung dalam 0103, itu adalah langkah yang tepat saya kira ya. Dan begini ya, ada dua pemaknaannya. Pertama adalah bagaimana tadi komunikasi ini penting ya, komunikasi antar elit ini penting untuk kemudian bisa terbawa efeknya kepada masyarakat kita yang tetap juga harus bersatu.
Nah, yang kedua, urusan hasil komunikasi politik itu apakah mereka ikut berada dalam pemerintahan atau tidak, itu kembali ke kewenangan dan kelautan masing-masing partai politik. Tapi kalau saya memandangnya, apapun keputusan masing-masing partai politik, baik itu ikut dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya. Ya. Karena begitu ada terbangun komunikasi, kita berkomitmen untuk membangun bangsa negara, terlepas di dalam atau di luar pemerintahan, itu semua kepentingan untuk bangsa negara. Belakangan pasti Bang Doli juga udah dengar disebutkan bahwa Pak Gibran selaku wakil presiden terpilih ya, akan melihat peluang akan bertemu dengan kemudian Pak Ganjar, Pak Mahfud, termasuk Pak Anies tadi sudah ketemu dengan Pak Muhaimin. Iya, saya kira bagus, semuanya harus ketemu ya. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang sudah memasuki babak baru, ya. Tidak lagi ada cerita ke belakang. Ini cerita ke belakang sudah selesai, Pilpres sudah selesai. Sudah terpilih siapa yang menang, siapa yang diberi mandat. Kedepannya harus sama-sama, semua elemen harus diajak komunikasi. Jadi saya kira apa rencana yang dilakukan oleh Pak Gibran sebagai wapres terpilih untuk mengkomunikasi dengan semua ya, termasuk ketua partai politik, itu adalah hal yang bagus. Terakhir Bang Doli, mengenai rencana pertemuan yang wacananya semakin menguat belakangan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, bagaimana Anda menanggapinya? Ya, saya kira itu tadi sejalan, relevan dengan apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita akan mengajak semua elemen ya, apalagi kan Ibu Mega pernah jadi presiden ya, sekarang masih ketua umum partai politik salah satu terbesar di Indonesia. Saya kira penting untuk bisa dibangun komunikasi politik yang intensif ya. Pak Prabowo yang selama ini juga menghormati tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh senior ya, bagus sekali kalau kemudian komunikasi atau pertemuan yang direncanakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu bisa terjadi. Termasuk juga mungkin antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya, kemudian dengan ketua umum partai politik yang lain ya, dengan kemarin kan sama Pak Surya Paloh sudah ketemu ya, nanti juga ketemu dengan Pak Muhaimin, mungkin dengan Presiden PKS. Saya kira yang semuanya harus kita bangun komunikasi yang bagus. Jadi itulah pemandangan yang akan kita lihat di depan ini. Mudah-mudahan itu pemandangan yang indah dan kemudian itu yang indah itu yang menjadi modal kita untuk terus maju berkembang sebagai sebuah bangsa 5 tahun ke depan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 Elit Partai Golkar yang merupakan bagian dari tim kampanye nasional pemenangan Prabowo Gibran, sudah bersama kami. Ini adalah satu keputusan yang sangat tepat untuk kemenangan bangsa Indonesia. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya pada 22 April 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menyatakan dalil para pemohon yang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 tidak bersalah menurut hukum. MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah mengikuti aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres dan tidak terbuktinya nepotisme serta cawe-cawe Presiden Joko Widodo terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, menurut MK, penyaluran bantuan sosial juga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 dilakukan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, dari 8 hakim yang bertugas terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan alias dissenting opinion. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Menko. Ya, sama-sama. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, semuanya aman. Saya bisa melihat senyum yang lepas dari Pak Menko. Ada rasa lega ya Pak ya? Ini kelihatan dari puncak kontestasi politik 5 tahunan Pilpres yang pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Iya, ya saya mengikuti sejak pengumuman di KPU. Ya, pada waktu itu juga suasana juga kondusif, aman. Kemudian proses di MK dan di MK juga sudah diputuskan dengan suasana yang kondusif. Ya. Masyarakat juga saya lihat semuanya bisa menerima, mengikuti sejak pagi jam 9. Dan tadi juga saya juga mengambil rapat koordinasi terkait dengan keamanan, ya, dengan BIN, dengan TNI, dengan Polri, kemudian hadir juga Menteri Dalam Negeri, KSP, Jaksa Agung, semuanya saya laksanakan untuk bagaimana menangani hasil dari sidang MK ini. Kami bersyukur kondisinya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Karena Anda ditugaskan pada satu tugas yang saya pikir tidak mudah, Pak Menko. Iya. Per 21 Februari harus diperhadapkan kepada pasca kepemiluan, pasca pencoblosan, selalu ada proses-proses. Iya. Proses hukum, tapi juga ada proses demonstrasi di jalanan yang berlangsung begitu panjang. Saya nanti akan ke sana Pak, tapi ingin saya bahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Putusan itu menolak permohonan yang diajukan oleh paslon nomor 1, termasuk nomor 3. 5 hakim mengambil keputusan menolak, 3 hakim dissenting, Pak. Secara praktis ini memang final dan mengikat, tapi pada kenyataannya ada yang senang, ada juga yang kecewa. Ya, inilah proses demokrasi. Proses demokrasi tentunya ada yang memang dinyatakan memang menang, ada juga yang nyatakan kalah. Namun kita bisa melihat bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang mudah untuk bisa menerima kekalahan, langsung mencair, terus menjaga persaudaraan. Kita lihat saja kemarin pada waktu Idul Fitri ya, itu semua bisa mencair antara elit apalagi rakyat semuanya. Jadi sekali lagi ini adalah keputusan yang paling tepat, keputusan untuk bangsa Indonesia, agar proses pembangunan di Indonesia terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dan kalau kita lihat di lapangan juga suasana juga kondusif, ini yang memang harus kita jaga, dan aparat juga melakukan pendekatan juga secara humanis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Sekali lagi, ini adalah satu keputusan yang sangat tepat untuk kemenangan bangsa Indonesia. Sedikit menyinggung Pak mengenai substansi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Salah satu yang memberikan pendapat berbeda adalah Pak Saldi Isra yang mengatakan bahwa di sana mengenai dalil yang diajukan politik bansos disebut beralasan. Kemudian juga ada menyinggung soal netralitas aparat dan lain sebagainya. Bapak menyikapi hal tersebut seperti apa Pak? Apa yang disampaikan dari Hakim Konstitusi dan sudah mendatangkan 4 menteri, kan semua sudah terjawab sesuai apa yang di lapangan.
Memang antara laporan ya dari pihak-pihak dari yang ikut konsentrasi politik itu kan wajar nyampaikan. Namun kalau di lapangan memang tujuan mereka kan tujuan dilakukan seperti yang disampaikan tadi itu adalah tujuan bukan untuk tujuan dalam rangka melakukan konsentrasi dalam rangka pesta demokrasi pemilu. Tapi ini adalah rutin. Sejak awal sebelum pemilu memang dilaksanakan seperti itu. Sampai sekarang pun juga dilaksanakan seperti itu. Semuanya kan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi saya kira ini adalah keputusan yang tepat. Hakim juga melihat secara menyeluruh dan semuanya saya kira lega dengan keputusan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kelompok masyarakat yang merasa kecewa dalam hal ini? Bahwa masyarakat Indonesia mudah untuk memaafkan, apalagi saudara sendiri ya. Dan masyarakat Indonesia juga selalu berpikir bahwa yang paling utama itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Ya untuk melanjutkan pembangunan ini. Jadi kecewa wajar, tapi tidak akan terlalu lama. Kita lihat di bawah, di tingkat masyarakat. Saya sering turun ke belakang, ke bawah setelah pemilu selesai. Masyarakat tidak mempermasalahkan. Yang penting masyarakat ini bisa bekerja, mencari nafkah dengan kondisi aman dan terlindungi. Ya. Apalagi elit pun saya yakin akan berpihak kepada masyarakat. Sekali lagi ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Kalah menang itu soal biasa. Yang penting adalah bingkai NKRI, bingkai persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Ini sudah terbukti sejak 2019 sampai 2024 kan seperti ini. Ya, tapi ya kumpul lagi. Bisa jadi memang kata kuncinya adalah rekonsiliasi ya Pak ya. Dan saya mengamati begitu Bapak dilantik menjadi Menko Polhukam Pak, Bapak kelihatannya sudah mulai Pak dengan bertemu dengan Pak Mahfud MD, bertemu dengan elit-elit politik lainnya, tokoh agama lain sebagainya. Setidaknya ini untuk mendinginkan suasana dan tensi pada saat itu. Apa yang Bapak ingin jelaskan mengenai upaya rekonsiliasi yang sudah dimulai ini Pak? Ya, saya selalu melakukan silaturahmi ya, terutama dengan para tokoh, apalagi tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, seperti yang saya lakukan ketika saya dilantik pertama kali yang saya kunjungi adalah tempat yang saya ganti, Pak Mahfud MD. Saya menyampaikan bahwa saya menduduki jabatan yang baru yang Bapak tinggalkan dan kami juga minta apa yang harus saya teruskan. Ini kan apalagi Pak Mahfud MD adalah senior saya ya, dan saya juga minta petunjuk kepada Pak Mahfud MD dan kita hangat membicarakan masalah-masalah tentang kantor, tugas terkait dengan politik, hukum dan keamanan, apa saja yang belum diselesaikan. Di sana banyak dan Pak Mahfud MD memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada saya. Nah, di situ akhirnya suasana cair, hangat dan cair. Berikutnya saya tidak berhenti, saya langsung ke Jogja, terbang ke Jogja. Saya menemui Sultan dan di sana pun kami berbicara masalah politik dan suasana hangat. Sultan pun welcome semuanya. Itu pun saya lanjutkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh di Bangkalan, tokoh di Jombang, tokoh di Jogja yang di Krapyak, kemudian tokoh-tokoh agama di Jakarta. Saya datangi semua, termasuk tokoh agama dari Papua. Ya, ketua FKUB. Karena saya tidak ada waktu, beliau datang ke sini, kita ngobrol semuanya. Bisa bocorin sedikit Pak, apa sih yang dibicarakan ketika bertemu dengan para tokoh tersebut, termasuk Pak Mahfud MD waktu itu Pak? Ya, kalau Pak Mahfud MD saya bicara terkait masalah pekerjaan terus terang saja. Pekerjaan yang belum selesai yang bersifat strategis. Ya. Kebetulan permasalahan-permasalahan strategis kan banyak di sini. Ya, terkait dengan TPPU, TPPO ya dan lain sebagainya. Dan dikasih trik-trik apa saja yang perlu diperhatikan. Kalau dengan Sultan ya kita berbicara masalah bagaimana ketahanan pangan. Tapi kan kita dengan hangat dengan Sultan bagaimana kita bisa menjaga bahwa kita tidak kekurangan pangan di wilayah Jogja. Namun kan lebar permasalahannya. Ya. Seberapa signifikan sebetulnya dampak pertemuan-pertemuan itu dilakukan Pak? Mengingat bahwa di media sosial sebetulnya kan perbedaan pendapat antara pendukung itu kan masih saja terasa Pak. Tapi ketika inisiasi pertemuan dan rekonsiliasi dimulai, malah ini sudah mulai mencair. Kalau dilihat di media sosial, ya, di televisi, melihat
seorang tokoh agama, apalagi sekaliber Pak Mahfud MD, kemudian bisa menerima menteri, Menko dengan suasana hangat, tidak dibuat-buat, apa adanya. Dan saya kenal dengan Pak Mahfud kan lama, sejak saya menjadi Panglima TNI, saya sudah kenal, dan saya selalu hangat. Ada permasalahan-permasalahan apa, saya selalu menghadap Pak Menko, saya sampaikan, baik permasalahan atau terutama adalah permasalahan operasi di beberapa tempat, termasuk juga kegiatan-kegiatan pada waktu COVID. Saya juga selalu koordinasi dengan Pak Mahfud, sehingga dekat. Sehingga cair hubungan saya dengan Pak Mahfud. Sampai sekarang pun cair. Iya. Sehingga mudah untuk kita berkomunikasi. Dengan Sultan juga mudah berkomunikasi. Dengan para tokoh agama mudah. Kenapa? Ketika saya diberi tanggung jawab sebagai Panglima, itu kebiasaan saya selalu datang pada tokoh. Apalagi pada waktu 2019, pemilu juga, semua tokoh saya datangi. Dari Sabang sampai Merauke, saya datangin. Sehingga komunikasi ini adalah penting. Silaturahmi, kita komunikasi, ini sangat penting untuk mencairkan permasalahan-permasalahan yang mungkin pada waktu itu tidak bisa diputuskan. Kita coba berbicara. Unjuk rasa, demonstrasi itu adalah hal yang memang diatur oleh undang-undang karena hak konstitusional warga negara kita ya Pak ya. Iya. Tapi pengamanannya kita bisa lihat Pak. Saya lebih dari mungkin 5-6 bahkan hampir 10 kali Pak saya turun ke lapangan Pak dan melihat bagaimana aksi dilakukan mulai dari rekapitulasi di KPU, kemudian juga isu angket di DPR, sampai kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak melihat ada gesekan yang seperti pernah terjadi di 2019 Pak. Saya tahu Bapak juga yang waktu itu menjabat sebagai Panglima TNI, mungkin saya nanti akan singgung sana. Tapi Bapak cerita sedikit Pak mengenai ini Pak. Yang pertama selalu saya kumpulkan adalah pemetaan. Di mana saja kekuatan massa. Iya. Setelah kita tahu di mana kekuatan massa, kita mulai melakukan bagaimana kita bisa mengkanalisasi supaya massa-massa ini juga tidak bentrok ya, kanalisasi. Dan kanalisasi kita serahkan kepada TNI dan Polri. Kemudian bagaimana kita menangani saudara-saudara kita yang sedang melakukan keinginannya untuk menyampaikan ya permasalahan. Itu kita menangani juga, kita hargai mereka. Karena ini adalah hak demokrasi. Kemudian kita dalam penanganannya juga jangan terlalu overreaktif. Karena toh mungkin di dalam sana itu ada saudara kita juga, ya. Saudara satu keluarga. Sehingga kita anggaplah dia keluarga. Seandainya ada yang keras, kita jangan malah membalas dengan keras. Dan di lapangan juga supaya tidak terjadi permasalahan selalu saya sampaikan. Yang pertama, aparat TNI Polri supaya tidak membawa senjata api. Ini tidak boleh. Sehingga kita bisa mengurangi resiko karena emosi dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita harus lebih pendekatan secara humanis lah kepada mereka. Dan yang paling penting adalah di dalam proses pengamanan itu adalah instruksi dan koordinasi. Instruksi dan koordinasi. Instruksinya dari siapa? Koordinasinya bagaimana? Koordinasinya dipegang kendalinya oleh Kapolda. Ya, instruksinya apa oleh Kapolda dan koordinasinya kemana saja. Dan di setiap titik dengan komando kendali, komando koordinasi satu. Sehingga siapa berbuat apa, bagaimana di satu tempat itu bisa teratur, di desa dimanage dengan baik. Dan saya memiliki gambaran sejak 2019 yang dilakukan adalah ini. Begitu saya di lapangan lihat, udah aman semua. Selalu ada media bertanya kepada saya, aman. Aman itu dalam arti kata saya sudah merencanakan dengan baik. Artinya semua sudah terukur ya Pak? Terukur semuanya. Dan kita pun juga memiliki adalah Rentinkon, rencana tindakan kontingensi apabila eskalasinya naik. Pintu mana yang harus kita buka, mana yang harus kita dorong. Itu semuanya sudah kita rencanakan. Mengapa harus disinggung tahun 2019? Karena pada saat itu Bapak menjabat sebagai Panglima TNI, Pak. Dan kita tentu semua pihak anak bangsa ini tidak akan mau kembali ke saat-saat itu sebetulnya Pak. Saat ketika ada demonstrasi yang pecah di Bawaslu Pak. Barangkali bisa cerita Pak, bedanya di 2019 dan 2024 itu apa sih Pak? Kira-kira nanti masih ada unjuk rasa nggak Pak ke depan ini? Selesai, sudah selesai. Sudah selesai. Luar biasa. Ya, kita lihat elit politik sudah salaman, rangkul-rangkulan. Rakyat senang, rakyat sudah tenang.
Kenapa harus disinggung tahun 2019? Karena pada saat itu Bapak menjabat sebagai Panglima TNI, Iya. Pak. Dan kita tentu semua pihak anak bangsa ini tidak akan mau kembali ke saat-saat itu sebetulnya, Pak. Saat ketika ada demonstrasi yang pecah di Bawaslu, Pak. Barangkali bisa cerita, Pak, bedanya di 2019 dan 2024 itu apa sih, Pak? Iya, semua itu pasti ada pelajaran ya. 2019 itu adalah pelajaran yang berharga dan mahal. Dan pasti semua tidak menginginkan peristiwa itu terulang kembali. Iya. Sehingga kita mencari sisi-sisi yang bisa kita ambil dengan pengalaman itu untuk menangani permasalahan-permasalahan berikutnya. Iya. Saya ingat 2019 ketika pengumuman di KPU, malamnya langsung kita di depan Bawaslu udah mulai ramai. Betul. Dan di situ diadakan sholat taraweh berjamaah, Iya. ya, kelas taraweh. Kemudian selesai sholat taraweh, saya sampaikan bahwa selesai taraweh selesai. Pada waktu itu sudah selesai, tapi ternyata massa ya itu berdatangan dan mulailah terjadi chaos. Pada waktu itu pun intelijen sudah menyampaikan bahwa Pak ini ada sekumpulan massa di wilayah ini. Oke, kita harus antisipasi semuanya. Tapi parkiran-parkiran pecah itu memang sudah kita antisipasi. Oleh sebab itu aparat TNI Polri standby sampai malam. Memang di tahun itu hampir berurutan ya, itu demonya sampai malam terus. Iya. Ya, itulah dari pengalaman itu kami juga mengingatkan kalau bisa memang kalau memberikan satu unjuk rasa tidak usah sampai terlalu malam karena Iya. pasti banyak yang akan menumpangi. Ya, sehingga Penumpang susah. gelap ya, Pak, ya? Ya, penumpang gelap sehingga susah kita untuk mengendalikan. Tadi pagi juga saya menyampaikan aspirasi ini tidak usah terlalu malam. Dan tadi juga sudah kita antisipasi bagaimana aparat ini secara proaktif untuk mengamankan wilayah-wilayah supaya tidak terjadi kerusakan oleh massa. Itu juga kita antisipasi. Sehingga selesai melaksanakan aspirasi, masyarakat pulang, semuanya bersih, nggak ada yang rusak. Besok kita sudah mulai melakukan kegiatan dengan normal. Saya menangkap kesan, jadi tergolong lebih mudah, Pak, 2024 ini. Sangat mudah. Sekalipun Iya. eskalasinya sudah mulai terasa dari akhir tahun Iya. lalu, Pak. Iya. Serbuan-serbuan di media sosial dan sebagainya, Iya. nyatanya itu tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita Iya. ya, Pak, ya, bisa Iya. dikendalikan ya, Pak. Artinya kedewasaan masyarakat kan sudah baik. Ya, menyampaikan aspirasi pasti akan sampai kepada tujuannya, Oke. tapi dengan cara-cara yang benar-benar santun. Ya, karena pengalaman 2019. Iya. Saya yakin kedewasaan ini akan berlanjut terus. Sampai nanti pemilu yang akan datang juga akan berlanjut seperti itu. Dari tangkapan ataupun bacaan Pak Menko, Iya, kira-kira nanti masih ada unjuk rasa nggak, Pak, ke depan ini? selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Luar biasa. Ya, kita lihat elit politik sudah Ya, sudah berangkulan. salaman, rangkul-rangkulan, rakyat senang, rakyat sudah tenang. Di bawah masyarakat sudah mencari penghidupan, ekonomi, semuanya berjalan lancar, nggak ada Sudah gangguan. go on ya, Pak, ya? Legowo, sudahlah. Sekarang sudah selesai, sudah aman. Dan rakyat juga semua melihat di televisi, lega semuanya. Ya. Luar biasa. Pembangunan ini terus akan berjalan. Untuk apa? Untuk rakyat juga. Pak Menko, masa jabatan Anda saya hitung kurang dari 7 bulan lagi barangkali, Iya, Pak, ya. iya. Sampai Oktober ya, Pak, ya, Iya, sebagai sampai Menko Oktober. Polhukam ya, Pak. Iya. Tapi kita sudah diperhadapkan pada pesta demokrasi daerah, pilkada serentak juga, Pak. Iya. Ini kan juga potensi yang harus Iya. memang disiapkan Iya. dan diantisipasi juga, Pak. Iya. Menurut Bapak, apa yang bisa dipetik dari Pilpres menjadi bahan pelajaran untuk kemudian bisa menjadi input yang bagus di pilkada serentak November mendatang? Tanggal 5 Mei besok kan sudah mulai pendaftaran ya, Iya. terus verifikasi dan sebagainya, sampai pentahapan. Ya. Bulan Mei itu juga, saya juga akan mengunjungi di 3 tempat ya, di wilayah timur, wilayah barat, ya kan, dan wilayah tengah. Iya. Saya datangi semua, akan saya kumpulkan seluruh aparat terkait untuk bisa mensukseskan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Memang banyak treatment-treatment yang harus kita sampaikan, terutama adalah kita harus pegang tokoh-tokoh agama, Iya. tokoh masyarakat, termasuk juga elit yang ada di daerah. Akan mensukseskan semuanya kegiatan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu biasa, kalau anget-anget itu biasa lah, kalau nggak anget, nggak pesta itu namanya. Iya kan, harus Iya. memang seperti itu. Tapi semua sudah ada di ukurannya lah. Ya.
Nah, untuk itu perlu kita harus silaturahmi. Oke. Akan saya datangi di seluruh tempat, akan saya kumpulkan, dan itu pun rutin. Juga saya akan berkoordinasi dengan aparat untuk kementerian lembaga ya, terkait dengan masalah intelijen, masalah keamanan, akan saya orkestrasi. Ya, saya petakan semuanya. Termasuk zona-zona rawan dan merah. Iya, di mana tingkat kerawanan. Dan saya pun tetap akan minta masukan dari Lemhanas, ya, dari Wantanas, di mana letak-letak kerawanan itu dan treatmentnya bagaimana. Dan ini kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian berkoordinasi dengan tokoh agama di daerah tersebut untuk bisa sama-sama bertanggung jawab mengamankan jalannya pesta demokrasi, khususnya pilkada. Seberapa siap perangkat negara kita, Pak, setelah energinya terkuras di Pilpres akan masuk di pilkada serentak? Seberapa siap presentasinya, Pak? Saya kira kalau khusus TNI Polri ya, TNI Polri kan sudah doktrinnya 24 jam. Ya. Jadi mereka melakukan hal ini seperti biasa. 2019 pilkada serentak, ya kan, pileg pilpres kan hampir juga sama dengan yang saat ini kita lakukan. Toh prajurit dari TNI maupun Polri juga mereka tetap menunjukkan kinerjanya yang luar biasa. Ya, ini kita punya waktu untuk kita konsolidasi dulu, Mei, ya, pendaftaran, setelah itu mari terus kita bekerja. Namun terus kita pantau, situasi di lapangan kita pantau. Lemhanas juga punya parameter untuk memantau situasi di lapangan. Mana saja kerawanannya, apa saja kita ya bisa minta ke Lemhanas. Wantanas juga demikian, dia juga bisa memantau. Kita tinggal koordinasi dengan kesemuanya, kita orkestrasi, kemudian apa yang akan terjadi di sana kita bisa memitigasi. Termasuk netralitas aparat juga harus dikedepankan ya, Pak ya? Itu harus. Dan selalu kita gembar-gemborkan bahwa netralitas nomor satu, netralitas. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di oral saja, tapi di lapangan juga kita lihat. Dan itu kelihatan, kalau tidak netral kelihatan. Kalau Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat kita dan warga kita saat ini, untuk kemudian dengan lapang dada, legowo, dan tetap optimis bahwa Indonesia ini memang harus dibangun dengan kerjasama gotong royong, jangan sampai terkoyak hanya karena perbedaan dan provokasi. Apa yang Bapak sampaikan? Ya, kalau masyarakat yang ada di sana ya, yang sering saya datangin, kita minta maaf waktu saya Menteri ATR BPN, mereka sederhana saja sih. Mereka tidak mulu-mulu. Yang penting saya bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah ini dengan aman, ya, tanpa gangguan, itu sudah cukup. Mereka. Sehingga ketika kita minta bahwa tetap jaga persatuan, tetap hargai toleransi, itu sudah makanan kami, Pak. Karena kami di desa juga seperti itu yang kita kerjakan. Sehingga kalau dari pemerintahan desa saja sudah seperti itu, kan akan juga mengikuti ke atas. Karena rakyat kan ada di desa. Apalagi yang saya lakukan, kita sering turun ke lapangan, memperhatikan apa sih kebutuhan mereka. Betul. Pada waktu kan sertifikat ya. Iya, betul, Pak. Mereka rata-rata dari situ aja udah merasa negara hadir. Negara hadir dan mendengarkan keinginan saya. Apalagi kita langsung bisa salaman sama mereka. Sehingga permasalahan-permasalahan itu apabila desa itu juga bisa kita perhatikan, apa yang kita bayangkan, kita inginkan, desa itu semuanya udah bisa melakukan. Nggak ada masalah. Masalah persatuan dan kesatuan, masalah toleransi, jarang terjadi di desa-desa. Luar biasa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto sudah menerima kami dan bincang bersama kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.